Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalul Fajar Arafat dari kelas 11 Teknik Pemesinan 3 nomor absen 5 SMK Negeri 1 Adiwarna. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi Geometric Dimensioning and Tolerancing atau yang kita sebut dengan GDNT. Terdapat 3 kategori ukuran. Yang pertama ukuran umum, yang kedua ukuran geometrik, dan yang ketiga tekstur permukaan. Ketiga kategori ukuran ini menjadi informasi dasar untuk pemberian GDNT. Adapun hal-hal yang penting dalam GDNT yaitu fungsi komponen, perakitan, kesulitan pembuatan, kekuatan mesin, dan biaya pembuatan. Terdapat lambang-lambang sebagai berikut. Dan berikut adalah jenis toleransi bentuk dan posisi dengan simbolnya menurut ISO. Terdapat juga simbol-simbol huruf sebagai berikut. Adapun peletakan garis dan segitiga tanda datum sebagai berikut. Pembahasan yang kedua, kita akan membahas tentang toleransi. Toleransi dibagi menjadi 12, yaitu yang pertama, toleransi kelurusan. Sumbu silinder harus terletak di dalam daerah toleransi yang berupa silinder dengan diameter sebesar 0,08 mm. Yang kedua, toleransi kerataan. Setiap bagian garis dengan panjang 100 mm yang membuat suatu permukaan silinder seperti yang ditunjukkan oleh tanda panah haruslah terletak di antara dua garis lurus sejajar yang berjarak 0,1 mm. Yang ketiga, toleransi kebulatan. Keliling tiap penampang silinder harus terletak di antara dua lingkaran yang sebidang dan sepusat dengan jarak 0,05 mm. Yang keempat, toleransi kesilindrisan. Permukaan yang dimaksudkan harus terletak di antara dua silinder yang sesumbu dengan beda radius sebesar 0,1 mm. Yang kelima, toleransi kebenaran bentuk. Pada setiap potongan yang sejajar dengan bidang proyeksi, bentuk profil yang dimaksud harus terletak di antara dua garis yang menyinggung lingkaran-lingkaran dengan diameter 0,04 mm dengan titik pusat yang terletak pada garis dengan bentuk geometri yang benar. Yang keenam, toleransi kesejajaran. Sumbu lubang harus terletak di antara dua bidang dengan jarak 0,01 mm yang sejajar dengan bidang dasar. Yang ketujuh, toleransi ketegaklurusan. Sisi atau bidang sebelah kanan komponen harus terletak dua bidang sejajar berjarak 0,08 mm yang tegak lurus dengan sumbu silinder. Yang kedelapan, toleransi kemiringan. Bidang miring harus terletak di antara dua bidang sejajar berjarak 0,08 mm dan membuat sudut 40 derajat dengan bidang dasar A. Yang kesembilan, toleransi kesemetrikan dan kesamaan sumbu. Pusat yang ditunjukkan oleh kotak toleransi atau lingkaran luar harus terletak pada lingkaran berdiameter 0,01 mm dan titik pusatnya berhimpit dengan titik pusat lingkaran acuan A atau lingkaran dalam. Yang ke-10, toleransi kesimetrisan. Sumbu lubang harus terletak di antara dua bidang sejajar berjarak 0,08 mm dan simetrik terhadap bidang tengahnya alur A dan B atau elemen dasar. Yang ke-11, toleransi posisi. Sumbu lubang harus terletak dalam silinder dengan diameter 0,08 mm yang mempunyai sumbu dengan posisi yang benar. Dan yang terakhir adalah toleransi kesalahan putar. Kesalahan putar dalam arah radial tidak boleh lebih besar dari 0,1 mm jika diukur pada setiap bidang ukur yang berupa bidang rata selama satu kali putaran pada sumbu elemen A dan B. Pembahasan yang terakhir, kita akan membahas tentang material maksimum condition yang dibagi menjadi dua.
Yang pertama adalah MMC atau Maximum Material Condition, yang artinya batas maksimum untuk fitur eksternal dan batas minimum untuk fitur internal. Yang kedua adalah LMC atau Least Material Condition, yang artinya batas minimal untuk fitur eksternal dan batas maksimal untuk fitur internal. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.